Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo, semuanya. Ini Pascal dari Studi Netralitas. Seperti yang kebanyakan dari kalian tahu, saya sebenarnya adalah seorang profesor asosiasi di Universitas Kyoto, di mana saya memiliki kontrak penelitian untuk menyelidiki topik studi netralitas sebagai disiplin akademis. Beberapa hari yang lalu, saya diundang ke Universitas Seijo di Tokyo untuk memberikan ceramah tentang bidang studi saya, dan mengapa, sebagai bagian dari itu, saya menjalankan saluran YouTube ini. Jadi saya melakukannya. Dan setelah acara tersebut, penyelenggara, teman dan kolega saya, Dennis Riches, mengatakan bahwa mungkin juga menarik bagi beberapa dari kalian di sini untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang studi netralitas akademis dan bagaimana saya memulai saluran YouTube ini sejak awal. Saya membagikan rekaman presentasi tersebut dengan harapan dapat menambah kejelasan tentang bagaimana semua ini saling berkaitan. Banyak terima kasih kepada Dennis dan timnya atas penyelenggaraan acara ini. Dan inilah saya. Nama saya Pascal Lotas, dan saya menjalani dua kehidupan. Di satu sisi, saya berada di Universitas Kyoto, dan saya memimpin kelompok penelitian yang disebut Studi Netralitas. Saya telah terlibat dalam proyek akademis studi netralitas ini selama setidaknya 8 tahun atau lebih. Saya menyelesaikan PhD saya di sini di Jepang. Saya mulai pada tahun 2014, dan sekitar tahun 2015, saya menemukan topik saya. Pada tahun 2016, saya menyadari bahwa saya tidak memahami topik saya, jadi saya menemukan netralitas. Saya orang Swiss, dan sebagai orang Swiss, netralitas adalah sesuatu yang kita bicarakan setiap hari. Ini bukan berarti kita membicarakannya setiap hari. Kita tidak. Tapi itu hanya ada bersama kita. Ini adalah hal yang paling alami di dunia bahwa kita menganggap diri kita netral. Ini seperti bagaimana, Anda tahu, kata kebebasan akan sangat terkait erat dengan Anda sebagai orang Amerika. Atau bagaimana saya mendengar dari banyak orang Amerika, Anda tahu, kebebasan adalah cara yang sangat penting dan mitos identitas. Dan bagi orang Swiss, netralitas adalah bagian penting dan mitos identitas. Itulah sebabnya saya sama sekali tidak tertarik sampai penasihat saya di Tokyo mengatakan, Anda tahu Pascal, kami sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan kedutaan netral di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kami benar-benar tidak tahu. Namanya Kito Koshinichi. Dan dia adalah sejarawan yang baik, dan dia tahu banyak. Dan dia berkata, kami tidak tahu yang satu itu. Jadi saya berkata, oke, biarkan saya meneliti itu untuk makalah akhir. Dan ternyata memang, ini adalah bagian yang agak misterius dari hubungan antara negara-negara Eropa netral dan Jepang. Jadi, saya akhirnya melihat Spanyol, Swedia, dan Swiss, karena ketiganya netral, dan ketiganya memiliki hubungan dengan Jepang, bahkan di puncak perang, dan hingga akhir. Dan itu sangat menarik. Kemudian ada sesuatu yang lebih menarik lagi, yaitu bahwa Swedia dan Swiss adalah dua negara netral, tampak serupa dari luar, berfungsi berbeda di dalam, dan mereka memiliki hubungan yang sangat mirip dengan Jepang. Tapi Spanyol juga. Spanyol adalah kediktatoran di bawah Francisco Franco, baru saja menyelesaikan Perang Saudara Berdarah pada tahun 1939 setelah 3 tahun, dan kemudian menjadi kediktatoran berdarah, dan mereka memiliki hubungan dengan Jepang. Dan ketiga negara tersebut sebenarnya mulai bekerja sama, berkolaborasi selama perang, karena Jepang, Jerman, dan Amerika meminta mereka untuk melakukannya. Dan mereka memang berkolaborasi, dan mereka melakukan hal-hal yang sangat mirip untuk pihak yang berperang. Dan mereka mempertahankan sistem diplomatik untuk pihak yang berperang selama perang. Saat itulah saya menyadari bahwa tidak hanya ada hal-hal yang belum kita ketahui tentang Perang Dunia Kedua, tetapi juga ada hal-hal yang tidak kita pahami tentang bagaimana aktor netral berinteraksi satu sama lain selama perang. Jadi saya kemudian memutuskan untuk mencoba melihat lebih sistematis ke dalam topik netralitas ini. Dan dari situ tumbuhlah ide saya untuk menyebut ini studi netralitas. Biarkan saya mempelajari netralitas secara sistematis. Dan ketika saya memahami betapa banyak hal yang bisa dipelajari pada tingkat yang begitu mendalam, bukan hanya Perang Dunia Kedua, tetapi juga Perang Dunia Pertama, Perang Dingin, abad ke-19, tahun 1970,
netralitas maritim, netralitas darat, peperangan, netralitas permanen. Land neutrality, warfare, permanent neutrality. There's so many that I said like, okay, I call this the Ada banyak yang ingin saya katakan seperti, oke, saya menyebut ini studi tentang netralitas, dan saya akan mencoba melakukannya dengan orang lain. Karena jika saya melakukannya sendirian, saya tidak akan pernah bisa melangkah jauh. Saya membutuhkan masukan dari orang lain, bukan hanya dari mereka yang sudah menulis buku dan artikel, tetapi juga dari mereka, buku dan artikel yang akan datang, untuk memahami ini dengan lebih baik. Jadi dalam arti tertentu, apa yang saya coba lakukan saat ini adalah melakukan apa yang Dennis lakukan dengan sejarah. Dengan mengklaim bahwa ada studi netralitas, saya berharap orang lain akan mengambilnya. Dan jika cukup banyak orang melakukannya, maka itu akan ada. Dan jika tidak, itu tidak akan ada. Jadi saya berada pada titik di mana saya mencoba bereksperimen apakah saya bisa membangun sesuatu, dan apakah saya bisa membuat orang lain mengambilnya. Dan salah satu hal yang mulai saya lakukan adalah, saya membuat halaman utama, dan saya menghubungi rekan-rekan dan kami mengadakan konferensi bersama. Jadi kami mengadakan konferensi studi netralitas pada bulan Oktober. Dennis ada di sana, dan Alex, dan Brett, dan semua orang memberikan presentasi. Kami memiliki pertukaran intelektual dan akademis yang sangat bermanfaat, menurut saya. Di sisi lain, saya memiliki kehidupan online saya, di mana saya memiliki saluran YouTube, juga disebut studi netralitas. Saluran YouTube-nya, itu mendatang yes untuk mencoba menegaskan tautas didith dan membuat orang-orang di ruang online dan media sosial. People in the online space on social media pick it up. On the other hand, it's also just laziness because this thing. Di sisi lain, ini juga hanya kemalasan, karena hal ini dimulai 6 atau 7 tahun yang lalu, hanya sebagai tempat untuk menaruh webinar, hanya mengorganisir webinar dengan orang-orang yang memberikan presentasi tentang penelitian mereka. Dan saya menaruhnya di sana hanya untuk menyimpannya, untuk memilikinya di suatu tempat. Hingga sekitar 3 tahun yang lalu, ketika saya menyadari bahwa webinar itu menyenangkan dan bagus, tetapi sulit untuk diorganisir. Dan kemudian ada beberapa orang yang datang, dan Anda memiliki diskusi panjang dan sesi tanya-jawab. Dan kemudian itu hidup di internet, dan ditonton 10, 20, 30 kali mungkin. Dan itu bagus, tidak apa-apa. Tetapi jika saya berbicara dengan orang-orang satu persatu, saya memiliki 1 jam. Saya bisa mewawancarai, dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam kepada orang-orang ini. Dan saya möjlig the spaffeling to serious beflank and embrace healing. I might get more interesting outcomes for myself. And then, if I share that with people and if I make. Dan kemudian, jika saya membagikannya dengan orang-orang, dan jika saya membuat wawancara ini dan membagikannya di internet, maka mungkin orang-orang akan bersedia berbicara dengan saya. Dan perhitungan saya benar. Saya mulai menghubungi berbagai akademisi dan intelektual, diplomat, politisi, dan hanya dengan mengatakan dalam email, "Hai, saya memiliki saluran YouTube. Apakah Anda bersedia berbicara dengan saya?" Kebanyakan orang mulai mengatakan ya, termasuk orang-orang seperti Mr. Jack Matlock, duta besar terakhir Amerika Serikat untuk Uni Soviet. Jadi saya bisa mewawancarainya. Saya bisa mewawancarai orang-orang seperti Chas Freeman, mantan duta besar AS untuk Arab Saudi, dan penerjemah utama Nixon ketika Nixon pergi ke China untuk menormalisasi hubungan, dan seorang kritikus yang sangat cerdas tentang urusan AS saat ini. Dengan cara itu, saya juga bisa memperluas jaringan orang-orang yang bisa saya ajak bicara, belajar dari mereka, dan menanyakan pertanyaan yang jujur. Ini adalah sesuatu yang juga saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Ketika menulis makalah, terutama tesis, cobalah untuk mengajukan pertanyaan yang nyata, bukan pertanyaan retoris. Bukan Anda tahu, seperti beberapa orang yang memulai dengan, haruskah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022? Nah, Anda tidak sedang mengajukan pertanyaan. Anda sedang menyusun tesis Anda sendiri, bukan? Anda sedang mempersiapkan diri mencapai kesimpulan yang Anda inginkan. Kebalikannya adalah pertanyaan nyata, seperti, mengapa saat ini kita menemukan begitu banyak narasi umum tentang perang Ukraina di media barat? Bagaimana bisa ada begitu banyak kesepakatan tentang penyebab perang ini jika Anda melihat surat kabar besar?
Kemudian mereka menanyakan ini kepada orang-orang yang berbeda, dan Anda mendapatkan jawaban yang berbeda. Ini juga di mana kita masuk ke dalam masalah mitos dalam masyarakat dan narasi. Salah satu hal yang saya pahami adalah bahwa kita memiliki beberapa masalah dalam hubungan internasional. Pada akhirnya, di satu sisi, saya pikir saya sedikit sejarawan. Di sisi lain, saya melakukan hubungan internasional. Tetapi, masalah utama saya adalah saya ingin memahami kita bekerja. Ada beberapa hal mendasar yang penting untuk diakui. Pertama, kita adalah planet dengan 8 miliar orang. 8 miliar orang di atas sebuah bola kecil yang meluncur meluar angkasa, dan kita harus mengatur diri sendiri. Ini baiklah, saya menegaskan ini. Maksud saya, sebagai seorang teolog, Anda mungkin tidak setuju. Maksud saya, jika ada Tuhan, dan Tuhan memberi kita prinsip-prinsip, maka kita tidak mengatur diri sendiri. Kemudian kita mengatur sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Tetapi, jika kita mengkonseptualisasikan diri kita sebagai independen dari prinsip universal pertama, selain prinsip-prinsip alam yang harus kita patuhi, seperti gravitasi, dan mungkin evolusi dan sebagainya, kita harus mengatur diri sendiri sebagai spesies. Dan entah kenapa, spesies ini mulai membunuh dirinya sendiri, terutama semakin besar kelompoknya. Dan ini adalah hal yang menakutkan untuk dilakukan, karena pada akhirnya, saya tidak tahu banyak spesies yang melakukan itu, yang secara masif membunuh sesamanya. Maksud saya, bahkan singa sesekali saling membunuh. Tetapi mereka biasanya melakukannya karena persaingan dan wilayah. Dan itu dianggap wajar. Namun, kita melakukannya secara besar-besaran. Dan kita telah mengembangkan kapasitas teknologi untuk membunuh kita semua. Saat ini kita memiliki sarana yang jika beberapa orang menekan beberapa tombol, kita semua akan mati. Dan itu adalah hal bodoh yang dilakukan oleh suatu spesies. Itu benar-benar hal yang bodoh, bahkan inti evolusi. Itu sangat menarik. Ini pasti merupakan sifat yang muncul dari kompleksitas sistem. Sekarang, memahami sistem ini menurut saya adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh hubungan internasional untuk mempelajari kita pada tingkat makro yang sangat besar. Dan satu, ini adalah cerita panjang untuk sampai ke topik kecil saya. Salah satu fenomena tentang bagaimana kelompok bekerja dan bagaimana kita mengatur diri sendiri adalah ketika kita menemukan konflik. Tidak pernah ada konflik di mana semua orang berada di satu sisi dan semua orang di sisi lain. Selalu ada pihak ketiga, dan pihak ketiga ini seharusnya dipelajari. Dan itulah yang dimaksud dengan studi netralitas ini. Dan ketika saya mulai dengan mengatakan saya memiliki dua kehidupan ini, seperti saluran YouTube bukan hanya tentang netralitas dan studi netralitas. Saluran YouTube juga sebagian besar tentang studi analisis geopolitik, terutama dari orang-orang yang saya setujui, karena saya memilih mereka, bukan? Jadi saya memang memihak saluran saya, dan banyak komentar di saluran saya seringkali mengatakan, oh, tapi ini sama sekali tidak netral. Itu seperti ya, tapi saya tidak mengklaim untuk bersikap netral. Saya mengklaim untuk mempelajari netralitas. Saya belum pernah bertemu dengan peneliti kanker yang adalah kanker. Saya belum pernah bertemu dengan ahli biologi yang dirinya adalah tanaman, oke? Jadi saya mempelajari fenomena ini. Saya tidak netral. Saya seorang netralis. Saya memang berpikir bahwa fenomena netralitas dalam politik pihak ketiga memiliki sesuatu untuk berkontribusi, tidak hanya pada cara sistem bekerja, tetapi jika kita menggunakan alat-alat ini dengan benar, maka mungkin kita dapat mempengaruhi sistem 8 miliar orang ini yang kita bangun dengan cara yang produktif, atau dengan cara yang mungkin berjalan dengan lebih sedikit kekerasan. Itulah harapan keseluruhan dari hal ini. Dan saya bisa berbicara lebih banyak tentang video YouTube ini, dan bagaimana itu membantu saya. Karena itu membantu saya banyak cara yang berbeda. Sejauh ini, sangat bermanfaat. Tetapi, ketika berbicara tentang isu konkret yang ingin saya masukkan ke dalam wacana akademis dan juga wacana global, ini adalah sesuatu yang mengganggu saya. Dan ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin akan kita bicarakan nanti.
Ini masuk ke dalam isu propaganda. Ini adalah cara netralitas dipersepsikan atau stereotip netralitas. Mereka tidak mengganggu saya hanya karena saya orang Swiss. Mereka mengganggu saya sekarang karena saya memahami bahwa pemahaman Swiss atau pemahaman netralitas sebagai apa yang dilakukan oleh Swiss adalah bagian dari masalah. Dan ini adalah masalah, ini bukan hanya kasus luar biasa tentang bagaimana netralitas bekerja, tetapi juga cara paling membosankan netralitas bekerja. It's also the most boring way how neutrality works. There's so many more interesting ways that this phenomenon... Ada banyak cara menarik lainnya, di mana fenomena ini menunjukkan dirinya bahwa jika saya memberitahukannya kepada Anda, jika saya menunjukkannya kepada Anda mungkin setuju bahwa mereka jauh lebih menarik daripada apa yang terjadi di Swiss. Jadi, ada dua masalah utama dengan stereotip tentang netralitas. Salah satunya adalah bahwa itu berarti tidak melakukan apa-apa. Kartun pertama, dari SpongeBob, Perang Dunia T pecah, dan Swiss dalam daftar tugasnya tidak memiliki apa-apa. Dan bahkan sudah selesai dengan yang itu. Jadi stereotip bahwa netralitas berarti Anda tidak melakukan apa-apa. Anda adalah orang yang pasif, pengamat pasif dari apa yang terjadi di sekitar Anda. Dan Anda sendiri duduk diam, karena berbagai alasan. Itu hampir tidak pernah terjadi. Stereotip kedua yang secara inheren tidak membantu, dan saya tidak berpikir ini disengaja, adalah cara kita mencoba. Anda tahu, kita membutuhkan metafora. Kita membutuhkan cara untuk memahami konsep abstrak, dan netralitas adalah konsep abstrak. Metafora timbangan ini secara inheren tidak membantu. Saya sangat senang bahwa orang menyadari bahwa tanggal 12 Desember adalah Hari Internasional Netralitas, Hari Netralitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami telah memilikinya sejak 2017, berkat ya Turkmenistan. Turkmenistan adalah negara yang memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan hari kedaulatan netralitas mereka. Mereka menerima netralitas mereka yang diakui secara hukum oleh PBB pada tanggal 12 Desember 1995, dan mereka benar-benar mendorongnya sampai PBB setuju. Baiklah, mari kita adakan hari netralitas. Jadi sekarang kami stok sehal tuh. Jadi saya senang tentang itu. Tapi itu digambarkan dengan timbangan, di mana idenya adalah, oke, Anda netral, Anda di tengah. Ini menyamarkan begitu banyak dari apa yang sebenarnya terjadi dalam dinamika netralitas yang ingin saya koreksi. Klaim utama saya dalam artikel dan pekerjaan saya adalah bahwa netralitas di mana saja dan di mana-mana adalah reaksi terhadap konflik. Saya terus memberitahu siswa saya bahwa semakin besar saya menulis sesuatu di slide saya, semakin besar kemungkinan itu akan muncul dalam ujian atau di suatu tempat. Saya terus menulis ini dengan sangat-sangat tegas di mana-mana. Yang saya maksud dengan itu adalah bahwa dengan satu atau lain cara, konflik adalah premis fundamental di mana netralitas berdiri. Jika kita memahami konflik dan sifat konflik, maka kita dapat menyimpulkan apa yang kita maksud dengan kata netralitas ini, dan bagaimana ia bereaksi, atau bagaimana netralitas bereaksi terhadap konflik. Inilah yang terus saya tekankan, bahwa jika kita memiliki pihak yang berperang satu, atau pihak konflik satu, dan pihak yang berperang dua, pihak konflik dua, intinya adalah ketika mereka terlibat dalam konflik, perang adalah bentuk konflik terburuk, atau salah satu yang terburuk. Maka membayangkan bahwa pihak netral A duduk di tengah, menyeimbangkan antara keduanya, pada akhirnya buruk bagi kita, karena menyamarkan fakta bahwa hubungan antara para aktor ini sebenarnya adalah segitiga, bukan garis lurus. Intinya adalah bahwa semua aktor ini saling berinteraksi. Dan masalah mendasar adalah bahwa aktor netral A secara inheren damai dengan B1 dan damai dengan B2, sementara B1 dan B2 berperang satu sama lain. And at peace with B2, while B1 and B2 are at war with each other. And this gives rise to so many problems. Dan ini menimbulkan begitu banyak masalah. Dan ini bukan hanya untuk hubungan internasional. Maksud saya, coba pikirkan tentang anak-anak yang bertengkar. Dan kedua anak akan mencoba meyakinkan orang tua bahwa mereka benar dan bahwa yang lain yang memulainya. Orang tua kemudian harus sangat-sangat berhati-hati agar tidak memperburuk situasi. Ini adalah dinamika konflik yang melekat. Inilah mengapa jika kita masuk ke studi konflik, kita sebenarnya menemukan orang-orang yang mendalami konsep ini.
Tetapi salah satu masalah yang kita miliki di dunia akademis adalah bahwa netralitas dipelajari secara terpisah. Jadi kita memiliki studi konflik yang mempelajari dinamika umum. Kita memiliki sejarawan yang mempelajari kejadian individu. Kita memiliki antropolog yang melihat suku-suku dan sebagainya. Kita memiliki hubungan internasional yang sebagian besar mengabaikannya dan menggantinya dengan konsep lain seperti penyeimbangan, lindung nilai, mengikuti arus, otonomi strategis, dan diplomasi multifaktor. Mereka menggunakan setiap istilah yang bisa dibayangkan, kecuali yang satu ini, dengan topik tersebut. Dan disinilah saya pikir masuk akal untuk mempelajari netralitas sebagai bidang, untuk menyatukan berbagai elemen ini, dan memahami netralitas sebagai fenomena, lalu membuatnya berguna di berbagai area ini. Mari kita kesampingkan itu lagi. Jadi hal yang menarik tentang mengkonseptualisasikan netralitas sebagai masalah segitiga, atau aktor netral sebagai kutub ketiga dalam segitiga, adalah bahwa netralitas itu sendiri sebenarnya muncul hanya secara sekunder. Actually emerges only secondarily, right? The primary actors are the actors, then para aktor utama adalah para aktor. Kemudian, hubungan utama di antara mereka bisa dalam keadaan damai, berperang, berkonflik, harmonis, apapun yang Anda ingin sebutkan. Dan netralitas itu sendiri hanya muncul sebagai reaksi terhadap konflik, karena aktor netral A akan mencoba menjaga jarak dari konflik tersebut. Orang tua akan mencoba tetap berada pada jarak aman dari masalah sebenarnya antara anak-anak, dan akan mencoba secara optimal berada di pihak kedua anak dan mengatakan, lihat, saya mengerti kamu, dan saya mengerti kamu, tetapi kita harus menyelesaikan ini, bukan? Apa yang kemudian terjadi adalah tentu saja, B1 dan B2, dalam perang apapun, hal yang paling alami terjadi adalah mereka mencoba menekan pihak netral untuk lebih dekat ke pihak mereka. To be more closer on their side. You can see that right now in the war between Anda dapat melihat bahwa saat ini dalam perang antara Rusia dan Ukraina adalah contoh yang sangat sulit karena kita memiliki konflik yang terjadi di beberapa tingkat. Kita memiliki perang tembak-menembak panas antara Rusia dan Ukraina. Kita memiliki perang struktural dingin antara Rusia dan NATO serta sekutu-sekutu NATO lainnya. Kita memiliki konflik yang lebih kecil yang terjadi antara Republik Donbas dan Ukraina. Seperti sering terjadi, peperangan sebenarnya terjadi di berbagai tingkat. Tetapi, jika kita memisahkan tingkat-tingkat tersebut, kita akan menemukan bagaimana para aktor kemudian mendekati hal ini. Misalnya, Swiss, negara asal saya, telah memutuskan bahwa karena secara resmi netral, mereka akan tetap netral dalam perang tembak-menembak panas. Dan mereka menahan diri untuk tidak mengirim senjata ke Ukraina, karena, menurut hukum internasional, itu tidak diperbolehkan. Jadi mereka menjauh dari itu. Namun dalam perang struktural dingin antara Rusia dan NATO, mereka memilih pihak. Mereka berkata, ya, kami akan menjatuhkan sanksi pada Rusia juga. Kemudian Rusia bereaksi terhadap hal itu, dengan mengatakan, Swiss, kalian tidak netral lagi. Kami tidak mengakui kalian sebagai netral. Meskipun Swiss terus mengatakan, tapi kami netral. Kalian harus mengakui kami sebagai netral karena kami tidak mengirim senjata. Rusia mengatakan, ya, itu bukan yang paling kami minati. Kalian memilih pihak dengan yang lain. Maksud saya lihat, Rusia menunjuk negara-negara lain seperti China, India, dan negara-negara ASEAN yang tidak mengirim senjata dan tidak menjatuhkan sanksi, bukan? Which don't send weapons and don't put sanctions, right? So from the Russian perspective. Jadi dari perspektif Rusia, China dan India jauh lebih netral daripada Swiss. Orang Swiss akan menggelengkan kepala dan berkata, oh tapi itu tidak masuk akal. Maksud saya, mereka tidak pernah menyatakan netralitas. Seperti, oke, baiklah. Kami juga memiliki perbedaan konseptual tentang apa yang kami maksud. Jadi ketika saya berbicara tentang netralitas dalam arti yang lebih luas, yang saya sampaikan kepada Anda di sini, saya tidak hanya berbicara tentang netralitas di bawah hukum internasional atau sebagai kebijakan yang dinyatakan, tetapi saya berbicara tentang netralitas sebagai kategori analitis untuk mendekati negara pihak ketiga yang mencoba mempertahankan dengan satu cara atau lainnya jarak dari konflik dua teman mereka. Dan salah satu hal yang saya coba tegaskan di sini adalah
bahwa kita harus mengakui bahwa meskipun aktor netral A bersikap netral, bahkan jika ia berhasil mempertahankan netralitas terhadap konflik, aktor netral sebenarnya terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai konstelasi konflik. Itu adalah fakta bahwa ada ketegangan dalam seluruh sistem ini, dan bahwa B1 dan B2 akan mencoba menekan A. Ini terjadi berulang kali. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. That's Wraith. In Swiwarin Youth Plang Netral, Brace for Eastbourne Hamba. The actors will tell neutrals, you have to be on our side. Indeed, in the most outrageous example, they will even say they will threaten. Contoh yang keterlaluan, mereka bahkan akan mengatakan mereka akan mengancam dengan kekerasan, dan mereka mungkin bahkan akan menyerang. Terkadang aktor netral diserang karena salah satu pihak yang berperang mengatakan, oh, mereka membantu pihak lain terlalu banyak. Itulah yang terjadi pada Iran. Iran diserang oleh Uni Soviet dan Inggris. Uni Soviet dan Inggris menyerang Iran karena mereka mengatakan, Iran, kamu berdagang terlalu banyak minyak dengan Jerman. Jadi kami akan mengambilmu. Itulah mengapa kami memiliki salah satu konferensi penting Perang Dunia Kedua, Konferensi Teheran. Mengapa? Bukan karena Iran bergabung dalam perang, tetapi karena diserang oleh sekutu. Ini adalah salah satu detail kecil sejarah yang sering terabaikan. Tetapi bagaimanapun, singkat cerita, pihak netral terjebak dalam konstelasi konflik. Dan biasanya, bagaimana saya mencoba menggambarkannya adalah dengan eksperimen pemikiran tentang manusia di bulan. Bayangkan sejenak bahwa pria di bulan benar-benar ada. Kita memiliki bulan, dan di sisi lain bulan yang tidak pernah menghadap bumi, ada seorang kecil yang tinggal di sana, dan orang itu adalah manusia nyata. Tetapi manusia nyata itu melihat ke alam semesta, dan selalu melihat sisi lain dari alam semesta, bukan? Pria di bulan tidak tahu bahwa bumi ada. Pria di bulan tidak tahu bahwa negara-negara ada. Pria di bulan tidak tahu tentang Rusia dan Ukraina, dan tentu saja tidak tahu tentang perang di antara mereka. Apakah kita secara intuitif akan menyebut pria di bulan netral? Saya akan berargumen bahwa kita tidak akan melakukannya, karena pria di bulan tidak memiliki semua, dan setiap informasi untuk membuat pilihan. Dan sebenarnya, menurut hukum internasional juga, hukum internasional memerlukan pengetahuan tentang konflik agar netralitas dapat terjadi sejak awal. Jadi pengetahuan tentang konflik sebenarnya diperlukan agar konsep netralitas masuk akal. Orang di bulan hanya akan tidak terlibat, berada di luar lingkup konstelasi konflik. Sehingga bukan netral, tetapi bukan netral dalam arti tidak netral. Netral dalam arti hanya berada di luar apa yang secara logis atau mungkin dapat dirujuk oleh istilah ini. Inilah mengapa kita juga tahu bahwa Prancis dan Inggris berperang pada abad ke-13. Mereka memang berperang. Events, senuais aninche inardibnutes kapimodgles. Noratipi vesentna kaisan incha sebagai netral, ketika memiliki tebawap kathori wedi seskali tentang sats intuged, faleko. They have zero knowledge about each other, would just make no sense. So we only talk about neutrals who about. Jadi kita hanya berbicara tentang pihak netral, yang entah bagaimana memposisikan diri mereka di pihak mereka sendiri, bukan di pihak yang satu, bukan di pihak yang lain, tetapi di pihak mereka sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa saya terus mengatakan bahwa menganggap pihak netral sebagai aktor yang tidak melakukan apa-apa sama sekali, hanya menyamarkan fakta bahwa mereka harus melakukan banyak hal. Mereka harus, pertama-tama, because it's going to bring it JC Sathwal upset, it right before, and quanyate, a pork quant ins two, a calf of minion go come like a mouth. The other, but not as much as they would like to. So it's inherently part of this entire system. Jadi, ini secara inheren merupakan bagian dari seluruh sistem yang membentuk dirinya sendiri. Dan jika Anda ingin definisi saya tentang netralitas, saya pikir sejarawan kuno dan pertama yang biasanya diberi gelar itu, Thucydides, yang mencatat perang Yunani, mengungkapkannya dengan sangat baik ketika dia mengatakan, sebenarnya dalam diskusi tentang Melos, hampir dalam hal ini, dia mengatakannya sedikit berbeda. Saya parafrase sedikit. Tetapi dia mengatakan, pihak netral adalah teman bagi semua, dan musuh bagi tidak satu pun. Menjadi teman bagi kedua belah pihak tanpa berperang dengan salah satu.
Jadi saya pikir ini adalah cara berpikir yang sangat-sangat berguna tentang posisi netral. Dan jika Anda ingin mengungkapkannya dalam istilah Twitter, saya akan menyebutnya, ini adalah hashtag bukan perang saya. Dan ya, inilah di mana seluruh diskusi tentang apakah itu adalah posisi moral muncul. Apakah itu posisi yang baik untuk diambil? Bisakah Anda, ketika kejahatan mutlak ada, hanya bersikap netral terhadapnya? Saya punya banyak hal untuk dikatakan tentang kerangka moral, tetapi intinya, karena kita tidak punya banyak waktu, adalah saya menolaknya. Kerangka moral tidak meninggalkan ruang untuk netralitas sama sekali. Karena jika perang dan kekerasan selalu merupakan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara iblis dan malaikat, maka jelas tidak ada yang berada di antara keduanya. Tetapi jika kita menggunakan kerangka dari aliran realis, seperti Tuan von Clausewitz, yang menciptakan ungkapan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Jika Anda memandang perang sebagai cara untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan secara politik, maka dalam kerangka ini ada lebih banyak ruang untuk netralitas. Karena netralitas adalah kelanjutan dari politik, dengan cara yang sama. Jadi sementara pihak yang berperang pergi berperang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, pihak netral mempertahankan, terus melakukan apa yang telah mereka lakukan dengan alat damai, dengan mitra mereka, sementara yang lain berperang. Kemudian biasanya serangan terhadap pihak netral seperti, oh, tapi bagaimana bisa? Maksud saya, jelas pihak lain itu jahat. Dan kemudian biasanya pihak netral harus memberitahu mereka, ya, Anda tahu. Ya, itulah yang dikatakan pihak lain kepada saya tentang Anda. Oh, tapi dia jelas berbohong. Itu propaganda. Ya, itulah yang dia katakan kepada saya tentang Anda. Dan seterusnya. Dan bahkan jika Anda pergi ke AS, Anda tahu ada semua ini. Oh, pihak netral. This is despite its stone ethical city. The neutrals, they were in breach of the Trading with the Enemy Act. Yeah, your enemy, not the neutral's enemy. Ya, musuhmu, bukan musuh netral. Dan ini adalah sesuatu yang saat ini kita lihat terjadi lagi dalam wacana publik ketika misalnya India sedang dikritik saat ini. Mengapa Anda mengambil minyak dari Rusia ketika Rusia jelas melanggar hukum internasional dan menyerang Ukraina? Maksud saya, Anda seharusnya memberikan sanksi kepada Rusia, bukan mengambil minyak mereka. Dan kemudian India mengatakan, lihat, Menteri Luar Negeri mereka secara harfiah mengatakan dalam sebuah wawancara di depan audiens yang relatif besar, dia harus menjelaskan kepada pembawa acara ini, kepada orang yang mewawancarainya, lihat, saya mewakili lebih dari 1 miliar orang. Saya pikir saya berhak memiliki posisi saya sendiri dalam seluruh hal ini dan melakukan apa yang baik untuk India. Saya tidak harus melakukan apa yang baik untuk Rusia atau apa yang baik untuk Amerika Serikat. Saya melakukan apa yang baik untuk saya. Dan itulah cara khas seorang aktor pihak ketiga mencoba menjelaskan dirinya kepada pihak-pihak yang bertikai ini. Dan kita bisa membicarakan lebih lanjut tentang dinamika yang kemudian tercipta. Jadi ini adalah kerangka yang saya kembangkan. Dan yang menurut saya memiliki banyak hal untuk ditawarkan, terutama dalam dunia multipolar yang kita masuki sekarang, yang kita jalani saat ini. Dan ini juga bagian dari apa yang saya lakukan di saluran saya. Saya mencoba memahami seperti apa dunia yang kita jalani saat ini. Dan sebagai sejarawan, kita memiliki keuntungan besar bahwa dunia yang kita lihat telah berlalu, sudah tiada. Dan kita bisa dengan tenang, dengan darah dingin, menganalisis apa yang terjadi. Kita bisa masuk ke arsip. Kita bisa membaca dokumen-dokumen ini yang kita temukan yang ada di sana. Mereka memberi kita informasi tentang seperti apa sistem itu pada saat itu. Namun saat ini, saat kita berbicara, dan saat kita mengalami sejarah yang berlalu, saat kita menjadi bagian dari sejarah yang sedang dibentuk, secara inheren sulit untuk memahami seperti apa dunia kita saat ini. Ini karena, di satu sisi, kita hidup di dalamnya dan mengalami kesulitan untuk menjauh darinya. Di sisi lain, kita juga dikelilingi oleh informasi tentang bagaimana kita seharusnya memandangnya. Mitos, bagaimana kita memandang diri kita sendiri, identitas yang kita miliki, narasi yang kita jalani, cara kita mencoba memahami apa yang terjadi,
apa yang membentuk kita, dan apa yang menggerakkan kita. What's happening, what formed us, and what moves us. And some of these narratives, these propaganda. Dan beberapa dari narasi ini, propaganda ini, dipengaruhi secara sadar oleh aktor-aktor tertentu yang ingin orang lain melihat sesuatu dengan cara yang sama. Hal-hal lain dipengaruhi karena orang-orang dengan jujur, sungguh-sungguh memiliki cara pandang yang sangat berbeda terhadap hal yang sama. Dan kita berada dalam proses yang terus-menerus melibatkan 8 miliar individu yang mencoba untuk bersama-sama memahami apa yang terjadi dan membuatnya masuk akal. Bukan. That is every sebagai proses alami. Sebagian dari proses ini lebih when to fix Eva. Maksud saya, kita tahu bahwa ada kelompok kepentingan di AS, di Eropa, di Rusia, dan di China yang akan menghabiskan uang untuk menyebarkan dan membuat orang lain mempercayai interpretasi mereka tentang dunia, karena keyakinan dan keyakinan massal masih memiliki banyak pengaruh. Alex, kamu sedang mempelajari inkuisisi, sebuah momen dalam sejarah ketika orang membakar orang lain karena mereka percaya bahwa mereka melakukan sihir. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat serius, bukan? Mereka mengenakan jubah dan sebagainya. Inilah dunia, inilah kenyataan. Orang-orang akan memberitahumu bahwa sihir itu nyata. Dan kamu bisa memberitahu kami banyak tentang sihir dan apa sebenarnya artinya. Tapi penting untuk diingat bahwa kita adalah spesies yang begitu naif, sehingga biasanya sangat sulit bagi kita untuk mengetahui apa yang nyata dan apa yang dibayangkan. Mari kita tidak mencoba mendefinisikan istilah nyata, tetapi kita terus-menerus terjebak dalam cara kita sendiri memahami dunia. Sangat-sangat sulit bagi orang-orang di dunia itu, yang tentu saja termasuk kita saat ini, untuk membedakan apa yang masuk akal dari apa yang tidak, atau apa yang bermanfaat dari apa yang tidak. Karena orang-orang ini memiliki alasan yang baik, bukan? Maksud saya, kita harus membakar para penyihir ini karena mereka akan meracuni sumur dan membunuh kita semua, bukan? Jadi pada dasarnya, Tuhan harus menyingkirkan mereka. Maksud saya, itu masuk akal. 600 tahun yang lalu, kita akan memiliki perdebatan yang hidup tentang apakah itu penting atau tidak. Denk, Sefana Aritrifol. That's important or not, and then I would have been burned at the stake. So it's just important to recognize that also for us. Jadi penting untuk menyadari bahwa kita tidak kebal dari ini. Kita memiliki teknologi yang luar biasa. Kita memiliki AI yang luar biasa. Kita memiliki internet yang luar biasa. Kita telah mengembangkan semua ini, termasuk proyektor dan sebagainya. Tetapi, kita masih individu yang sama dengan kekurangan yang perlu memahami dunia tempat mereka tinggal. Secara keseluruhan, membuat pemahaman sangat sulit. Dan seringkali juga termasuk kesediaan untuk mengenali kontradiksi yang melekat. Saya tidak berpikir kontradiksi adalah sesuatu yang perlu kita hilangkan, melainkan mengenali bahwa mereka ada. Dan ketika berbicara tentang netralitas, beberapa kontradiksi adalah bahwa, di satu sisi, netralitas adalah tindakan menjaga perdamaian dengan pihak yang bertikai. Di sisi lain, ini adalah tindakan menerima perang yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai. Kita bisa membicarakan lebih lanjut tentang itu. Karena jika Anda menerima konsep saya, jika Anda menerima cara saya menggambarkannya sebagai segitiga, maka konsekuensi alaminya adalah bahwa perang dan konflik adalah bagian dari sistem. Ini bukan sesuatu yang bisa dihilangkan oleh netralitas atau yang ditentang oleh netralitas. Ini adalah sesuatu yang sangat tertanam dalam keseluruhan ide aktor netral dalam sistem internasional. Ketika netralitas berhasil, itu menjaga perdamaian. Tetapi ketika netralitas gagal, konsekuensinya adalah perang. Dan itu bisa gagal dalam beberapa cara. Netralitas mungkin harus dipertahankan. Dan dalam kasus ekstrem, itu bahkan mungkin termasuk senjata. Dan fakta menarik, di bawah hukum internasional, jika sebuah negara menyatakan netralitasnya, dan kemudian pihak yang berperang mencoba melewati wilayah netral tersebut, baik dengan terbang di atasnya atau dengan pasukan, maka pihak netral memiliki kewajiban untuk mempertahankan, memastikan hal itu tidak terjadi, dan mengusir pasukan tersebut dengan kekuatan. Dan itu sendiri bukanlah tindakan perang di bawah hukum internasional. Tapi itu adalah detail.
Anda mengerti maksud saya? Anda tidak bisa menghilangkan kontradiksi yang ada dalam sistem. Jadi mungkin lebih baik menerima bahwa kontradiksi tetap ada dan menjelaskan mengapa mereka ada. Pada akhirnya, saya tidak akan membaca yang kiri, tetapi propaganda mereka selalu sejalan dengan netralitas. Karena biasanya pihak yang berperang mencoba melakukan propaganda yang sangat berat, terutama di wilayah netral. Karena disitulah Anda masih bisa menang. Anda mencemangkan orang lain dan bisa menciptakan kekuatan struktur. And you can create structural powers. Edward Kors dan Marta Cabrera menulis buku yang indah tentang hal itu. Saya mewawancarai mereka di saluran saya, dan ini mungkin hal terakhir yang ingin saya katakan tentang saluran ini. Salah satu hal yang memungkinkan saya lakukan, karena saluran ini berkembang, adalah mengadakan diskusi tentang geopolitik. Dan saya mendapatkan semakin banyak penonton. Saya sekarang berada di titik di mana saya bahkan bisa mengambil subjek yang membosankan, seperti netralitas, dan memaksakannya kepada penonton saya. Dan itu tidak akan pernah ditonton sebanyak video lainnya, tetapi akan ditonton beberapa ribu kali. Dan saya sangat senang tentang itu. Dan ini adalah kekuatan struktural yang bisa Anda gunakan di internet. Dan saya sangat senang, bahagia, dan bersyukur atas komunitas yang terbentuk, karena Dennis menghubungi saya setelah menonton beberapa video saya. Kami berbicara. Anda ada di saluran. Kami bisa berdiskusi dan berdebat. Dan saya memang berpikir, pada akhirnya, alat terbaik melawan propaganda adalah debat yang rasional, karena propaganda berkembang dengan menyederhanakan kenyataan. Segalanya harus mudah dan bodoh. Rusia jahat, Ukraina baik, Cina jahat, Amerika Serikat baik, NATO baik, itu bodoh dan sederhana. Jadi tindakan perlawanan dan pembangkangan sipil terbesar sebenarnya adalah menolak versi realitas yang sederhana dan terus berpikir. Jadi saya senang ketika kita bisa berpikir bersama dan menolak godaan untuk menyederhanakan kenyataan. Terima kasih banyak. Resist the temptation to dumb down reality. Thank you very much.